Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, kalian dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, saya minta tolong untuk ketua kelas siapkan terlebih dahulu, kemudian dipimpin berdoa teman-temannya. Silakan ketua kelas. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga masuk di pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Ada temannya tidak hadir hari ini? Ada Bu. Mutmainah sudah ada? Sudah ada Mutmainah. Oke, Ibu absen dulu. Ibu absen dulu. Radi tidak ada? Ghazali? Ada Bu. Tidak ada. Riza? Ada. Febri? Ada Bu. Indasari? Ada Bu. Alwi, Nabila Mei, Nadia, Ada Bu. Aisyah, Ada Bu. Miska, Reski Ramadhani Karim, Siti Bahreni, Yusril, Ada dulu. Sakina, Ada Bu. Akbar ini sudah tidak ada di. Oke. Masih semangat? Oke, jadi ini kan masih jam pagi ya, beda dengan pertemuan sebelumnya. Jadi harus tetap semangat. Pada sebelumnya kan kita sudah mempelajari materi apa lagi? Laporan? Laba rugi. Betul tadi suaranya laporan? Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari atau sudah membuat dan menyusun laporan laba rugi. Nah, siapa masih ingat untuk materi sebelumnya? Pada materi pertemuan minggu lalu, Ibu kan tampilkan sebuah kertas kerja. Nah, pada materi sebelumnya kalau kita mau menyusun laporan laba rugi, kita ambil kolom keberapa lagi? Kolom keempat. Pada kolom penyusunan atau perhitungan laba rugi. Nah, akun-akun apa lagi yang dipakai untuk menyusun laporan laba rugi? Pendapatan dan pendapatan dan. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyusun dan membuat laporan laba rugi. Jadi seperti ini laporan laba rugi yang kita susun pada pertemuan sebelumnya. Kalau bentuk dari laporan laba rugi ada berapa bentuk lagi? Ada dua. Ada bentuk single step dan multiple step. Nah, kalau sebelumnya kita membahas laporan laba rugi, untuk sekarang seperti bahan ajar yang sudah Ibu bagikan, kita akan mempelajari laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Nah, untuk hari ini materi itu yang kita akan buat, materi itu yang kita akan pelajari, kita akan menyusun membuat laporan perubahan modal tersebut. Oke, jadi untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menganalisis serta menyusun laporan laba rugi dan laporan ekuitas dengan tepat, kreatif, inovatif, serta penuh tanggung jawab, kerja keras, toleransi, dan bekerja sama. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan laporan laba rugi. Nah, untuk hari ini kita akan fokus untuk membuat penyusunan dari laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas. Nah, kompetensi dasar hari ini, kompetensi dasarnya itu tidak jauh berbeda dari kompetensi dasar pada pertemuan sebelumnya. Jadi masih di KDS 3.3 menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. 4.3 membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya apa? Ada di 3.3.8 itu menganalisis penyusunan laporan perubahan ekuitas, karena perubahan ekuitas lah yang kita akan selesaikan hari ini.
Kemudian 4.3 dan titik 1 itu menyajikan laporan keuangan pada perusahaan jasa dan menyajikannya melalui media lisan dan tulisan. Penyusunannya seperti ini. Bisa kalian lihat? Nah, di sini kita jadikan data awalnya adalah kertas kerja. Kertas kerja yang masih merupakan kertas kerja lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu kertas kerja dari Salam Dewi Cantika. Kalau pada pertemuan sebelumnya, kalau kita mau menyusun laba rugi, kita ambil kolom keempat. Tapi kalau sekarang untuk perubahan modal, kita akan mengambil kolom seperti rumus yang tadi Ibu sudah sampaikan. Kita mulai dari modal awalnya. Modal awalnya diambil dari mana? Dari mana? Modal awalnya seperti yang Ibu lingkari di sini di kertas kerja. Modal awalnya sebanyak 20 juta. Kita pindahkan ke dalam penyusunan perubahan modal atau perubahan ekuitas di modal awal. Penurunan modal kita akan kurangi. Jadi seperti itu caranya. Tapi kalau untuk contoh dari Salam Dewi Cantika kan dia mengalami laba, makanya kita pakai rumus laba. Bagikan LKPD untuk Anandaku semua. LKPD-nya bisa diambil oleh ketua kelompoknya masing-masing. Silahkan. Ada yang kesusahan, silakan angkat tangan supaya kita selesaikan. Pak? Apa yang diketahui tanyakan pada saya di atas bukan jawaban di bawah. Untuk pertanyaannya nomor 1, apakah yang diketahui dan ditanyakan pada soal di atas? Tuliskan jawabannya. Nah, yang diketahui di sini adalah laba bersihnya yaitu sebesar 2.500.000. Modal awalnya yaitu 5 juta, price-nya yaitu 1 juta dan periodenya di sini yaitu periode Desember 2021. Yang ditanyakan yaitu laporan analisis laporan perubahan modal selama periode Desember. Perubahan modalnya sesuai dengan cara penyelesaian yang telah disampaikan. Oke, jadi ini pertanyaan berikutnya ya. Kalian menyusun dan membuat laporan ekuitas atau laporan perubahan modal. Ibu sudah sediakan tabelnya, tinggal kalian isi.
apa yang harus diisi di atas. Di atas yaitu salon Santi, di mana modal awalnya yaitu sebesar 5 juta ditempatkan di sisi kanan, dan laba bersihnya yaitu 2.500.000, sedangkan proyeknya yaitu sebesar 2.500.000 dikurang 1 juta, hasilnya yaitu 1.500.000. Ada yang mau bertanya berkaitan dengan Saya, Bu. Oke, silahkan Farhan. Iya Bu. Berapa anunya modal akhirnya? Untuk modal akhirnya itu sebesar 6.500.000, karena modal awalnya yaitu 5 juta dan ditambah dengan kenaikan modalnya, karena di sini Salon Santi mendapatkan laba. Jadi rumusnya yaitu modal awal dikurang dengan kenaikan modal ditambah dengan kenaikan modalnya, jadi hasilnya itu 6.500.000. Kita berikan aplaus dulu. Laporan perubahan ekuitas yang tadi kita kerjakan itu salon apa lagi? Salon Santi. Jadi ingat, Salon Santi atau nama perusahaannya dulu yang pertama kita tulis, tapi secara individu dikerja supaya dia sampai dan sejauh mana kalian paham dengan laporan perubahan modal ini. Ini dikurang ya. Ini dikurang ya, kasih kita udah lihat udah ini ditambah di sini. Oke, hasilnya ini kan dikurang, hasilnya berarti oh ini rugi kan. Kita sudah masuk di penutup, kalian sudah mengerjakan tugas secara individu dan hasilnya sangat bagus sekali. Kalian sudah mampu menyelesaikan ataupun menyusun laporan ekuitas ini dengan baik dan benar. Oke, untuk hari ini kesimpulan materi akan dipaparkan oleh Piska. Silahkan Piska dipaparkan kesimpulan materi hari ini. Kesimpulan materi hari ini yaitu laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang akan menunjukkan perubahan ekuitas suatu perusahaan selama satu periode, di mana unsur yang ada dalam laporan ekuitas ini adalah modal, price, dan laba atau rugi bersih. Jika perusahaan laba, maka modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurang rugi dikurang price. Oke, jadi Piska sudah memaparkan kesimpulan materi hari ini berkaitan dengan laporan perubahan ekuitas. Nah, terima kasih untuk Piska. Berikan dulu aplausnya untuk Piska. Di pertemuan berikutnya ini kita masih akan membahas laporan, tapi laporan yang kita akan susun, kita akan buat itu sudah berbeda dengan laporan yang kita buat hari ini. Nah, laporan keuangan yang kita akan buat pada pertemuan berikutnya adalah laporan posisi keuangan atau disebut dengan laporan neraca. Nah, itu yang kita akan susun pada pertemuan minggu depan, pada pertemuan selanjutnya. Jadi karena untuk materi pembelajaran hari ini sudah selesai, kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas. Di materi pembelajaran hari ini sudah selesai, kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa untuk menutup kegiatan hari ini.
Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Sebagai kita